Ini kita akan ngebahas tentang Feng Shui nih sahabat Sonora, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Dan untuk di hari Senin hari ini, kita akan ngebahas tentang satu topik kamar mandi nih sahabat Sonora. Peletakan atau posisi dan juga pengaturan kamar mandi yang baik menurut Feng Shui itu seperti apa sih? Mungkin akan berbeda nih untuk lokasi kamar mandi Anda yang sekarang mungkin ada di bawah kamar tidur utama, atau misalnya yang lagi ada di atas kamar tidur utama, atau mungkin yang ada di bawah tangga. Ini apakah berbeda atau enggak? Nah, untuk kita lebih tahu lebih jauhnya lagi sahabat Sonora, ini kita akan ngobrol-ngobrol di hari ini selama 30 menit ke depan. Nanti Sesa akan membacakan setiap pertanyaan Anda, juga nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan pakar Feng Shui kita di sore hari ini. Seperti biasa nanti akan ada Mas Kang yang akan kita ngajak ngobrol-ngobrol, yang kita akan kulik lebih dalam lagi tentang kamar mandi nih sahabat Sonora. Karena kemarin untuk beberapa ruang yang sudah kita bahas sebelumnya sahabat Sonora, ini ada dapur, kemudian juga kamar tidur utama juga sudah ya sahabat Sonora. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kamar mandinya nih. Nah, langsung nih sudah ada Mas Kangnya. Halo Mas Kang. Halo Mbak Sesa. Gimana nih kalau Kita nanya bahas kabar apa pasti? nih? Kenapa? Hari ini kita ngebahas apa nih? Waduh, kita ngebahas tentang kamar mandi nih Mas Kang. Kan Kamar mandi, kemarin kita udah ngebahas tentang dapur, kamar tidur utama, kita juga udah bahas kamar mandi nih. Mungkin beberapa dari sahabat Sonora juga, aduh kamar mandi kayaknya nggak punya pengaruh banyak deh. Tapi apakah benar nih Mas Kang? Kayaknya juga sebenarnya kamar mandi ini satu ruangan yang perlu diperhatikan juga nih. Iya kan Mas Kang, ya bener ya? Iya, justru malah salah satu yang sangat diperhatikan. Malah jadi salah satu yang juga patut diperhatikan ya. Tapi Mas Iya. Kang, mungkin pertanyaan pertama nih, kalau kemarin dapur itu dalam ilmu Feng Shui dibilangnya sebagai tempat atau ruang untuk memasak rezeki. Nah, kalau untuk kamar mandi ini dalam ilmu Feng Shui itu dibilang sebagai apa sih Mas Kang? Iya, jadi dapur tempat memasak rezeki, energi yang bisa didistribusikan ke orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dan juga pintu utama ya. Kalau pintu utama kita analogikan seperti mulut kita ya, di mana kita bisa ambil energi bisa masuk dari pintu utama, yaitu kita sebut energi baik, energi kehidupan, energi yang. Sedangkan kalau WC atau kamar mandi kita golongkan sebagai energi jelek, negatif. Jadi itu kita namakan saci atau energi pembunuh ya, artinya kalau penempatannya tidak betul bisa merugikan seluruh isi rumah. Mau bagaimanapun bagusnya kita atur rumah dengan Feng Shui, tapi kalau WC-nya salah itu percuma. Karena itu ada dua energi negatif, satu tangga, satu lagi WC, kamar mandi. Oh, jadi dua energi itu ya, Mas Kang ya, tangga dan juga kamar mandi ya. Betul. Oh, oke. Jadi nggak bisa disepelein nih sahabat Sonora. Kalau misalnya kemarin kita sama sekali nggak boleh. Aduh, mungkin kemarin, kalau dapur ini bener nih, kita bisa harus ngatur nih, berpengaruh juga. Atau mungkin kayak kamar tidur utama, dari namanya juga kamar tidur utama, berarti satu hal yang harus kita perhatikan. Tapi ternyata kamar mandi dan juga tangga tadi kalau sama Mas Kang ini juga tidak boleh untuk disepelekan nih sebenarnya sahabat Sonora. Iya, peranan penting juga. Betul. Itu. Nah, mungkin untuk kalian sahabat Sonora yang juga mau bertanya sama Mas Kang, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu sambil menunggu untuk Anda sahabat Sonora yang sudah yang mau bertanya di sore hari ini. Mungkin saya mau nanya lagi nih. Tadi disebutkan juga tangga nih berpengaruh. Apa jadinya nih Mas Kang kalau misalnya ternyata dari kamar mandinya ini ada di bawah tangga Mas Kang? Waduh, Mas Kang sepertinya sinyalnya lagi hilang nih sahabat Sonora. Sebentar ya, kita tunggu Mas Kang nanti karena kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang kamar mandi, tentang peletakannya seperti apa, kemudian juga untuk perabotan di dalam rumahnya. Halo Mas Kang. Halo, sorry. Barusan terputus kayaknya. Iya, tadi bener-bener yang Mas Kang belum ngomong sih tadi kayaknya. Tiba-tiba keputus jadi nggak
lagi sinyalnya kayaknya Mas Kang ya. Sip, kita sambung lagi. Oke, Gimana? lanjut nih Mas Kang. Untuk lokasi dari kamar mandi di dalam rumah ini bagusnya di mana sih? Ngilang lagi deh Mas Kangnya sahabat Sonora sebentar ya. Halo, Halo Mas Kang. lokasi ya. Untuk lokasi. Oke, lokasi. Nah, kalau kita sebut pintu utama sebagai mulut ya, kalau WC itu kita anggap sebagai pembuangan, tempat pembuangan kita. Jadi sewajarnya WC itu letaknya jauh di belakang. Oh, oke. Ya, dengan kita secara umum aja ya peletakannya. Jadi idealnya paling belakang. Nah, tapi kalau kita sudah bisa menghitung unsur dan lapan arah mata angin, maka kita bisa tahu secara pribadi WC kita letaknya di mana. Jadi nggak selalu melulu di belakang, karena kalau kita bisa tentukan di mana area negatif kita, maka kita bisa tekan energi negatif itu di posisi yang tepat. Ya, jadi kalau belum ada hitungannya, saya bisa saranin harus di bagian belakang rumah. Oke. Nah, yang pantang itu kalau WC ada di tengah atau di depan rumah. Ya, jadi kalau WC di depan rumah itu di mana kita mau rezeki atau energi baik masuk, itu malah dikacaukan dengan energi negatif yang ada di WC. Ya, yang kedua itu daerah tengah rumah. Ya, kalau tengah rumah itu bagian dari ulu hati. Jadi kalau WC ada di tengah-tengah rumah, orangnya bakal mendapatkan kerugian dari segi ekonomi, dari segi kesehatan juga pasti berdampak sekali. Ya. Oke. Jelas kan ya atau nge-lag? Jelas Mas Kang. Jelas Mas Kang. Oke. Berarti untuk lokasi ternyata juga harus dilihat-lihat nih, karena tadi kalau perumpamaannya adalah kalau pintu utama ini adalah mulutnya kita, kalau kamar mandi ini pembuangan ya Mas Kang ya. Jadi memang secara general ini kita meletakkan kamar mandi ada di belakang. Betul. Nah, biasanya itu disiasatkan dengan peletakan WC di bawah tangga. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja bagi teman-teman Sonora yang mungkin tempatnya terbatas, mau meletakkan WC-nya di bawah tangga, itu sah, boleh ya. Dalam fungsi itu bisa dibilang cocok. Tapi harus perhatikan sirkulasi dari WC tersebut. Jangan sampai sirkulasinya mandek. Nah, jadi energi jeleknya berkutat di situ terus. Oke. Banyak sekali, sama seperti ruangan di dalam rumah yang lainnya sahabat Sonora, tapi ternyata kamar mandi ini juga banyak sekali hitung-hitungannya ya Mas Kang ya. Kalau tadi dengar dari penjelasan Mas Kang ini harus seperti ini, tapi kita lihat juga nih dari yang lain dan segala macamnya. Itu tadi untuk lokasi nih Mas Kang. Kalau misalnya kita beralih lagi nih, kita ada di dalam ruangan kamar mandinya, sebenarnya untuk perabotan atau misalnya dekorasi atau peletakan apapun segala macam di dalam kamar mandi itu apa aja sih yang sebenarnya harus diperhatikan oleh sahabat Sonora ini? Oke, di WC sih udah pasti ya, nggak. Wah, Mas Kang sinyalnya lagi naik turun nih sepertinya ya sahabat Sonora, dari tadi gangguan sepertinya ini Mas Kang. Nanti kita akan coba lagi nih, sambil kita nunggu Mas Kang untuk reconnect lagi di Instagram live kita di sore hari ini. Untuk Anda sahabat Sonora dari beberapa
penjelasan yang sudah disampaikan Mas Kang. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nih yang bikin Anda penasaran, yang pengen banget untuk ditanyain di sore hari ini. Langsung aja nih sahabat Sonora, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu, kita akan kulik lebih dalam lagi, kita akan ngobrol lebih banyak lagi untuk beberapa pertanyaan yang sudah atau nantinya akan Anda sampaikan ya di Instagram Live kali ini. Dan saya mau menyapa juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung ini, selamat sore ya semuanya, terima kasih loh sudah mengantri, sudah nunggu, sudah ngikutin Instagram Live ini. Cuman memang ini Mas Kang sepertinya sinyalnya lagi gangguan nih sahabat Sonora, jadi harus live dulu, nanti akan dicoba untuk reconnect. Sambil untuk Anda juga sahabat Sonora yang mau ngundang teman-temannya silahkan, yang mau pertanyaannya lebih dari satu silahkan, karena kita masih banyak sekali waktunya, masih banyak waktu kita untuk ngobrol dengan Mas Kang, masih banyak waktu sahabat Sonora untuk juga bertanya. Nah Mas Kang sudah kembali lagi, gimana nih Mas Kang, sinyalnya lagi naik turun ini ya? Udah bagus. Udah bagus sekarang ya Mas Kang ya? Bagusnya sih udah. Kita lanjut nih Mas Kang. Tadi terkait dengan perabotan ataupun dekorasi yang perlu diperhatikan oleh sahabat Sonora di dalam kamar mandi ini seperti apa? Iya, kalau perabotannya udah nggak mungkin lepas dari kloset ya, atau cermin ya. Ini dua pasti ada. Nah, yang harus diperhatikan dari kloset adalah itu jangan sampai posisi kloset dia menghadap ke jalan atau membelakangi jalan utama daripada pintu utama. Ya, jadi itu termasuk pantangan ya, karena kalau kloset itu kita sebutnya adalah balik lagi sama energi negatif yang harus peletakannya itu ditata supaya dia tidak langsung mengarah ke pintu keluar ya, karena kita mau sirkulasinya di WC atau kamar mandi bisa baik, maka peletakannya itu nggak boleh langsung pas buka pintu, harus menyamping kiri atau ke kanan ya. Kalau berhadapan langsung dengan pintu masuk atau pintu WC itu dia akan bertentangan dengan energi yang mau masuk. Nah, maka itu juga banyak yang menyarankan cermin pun jangan berhadapan ke depan, berhadap ke pintu masuk. Nah, itu juga karena cermin sifatnya pun menolak, ya. Jadi kalau energi yang mau masuk ke dalam satu ruangan atau WC, ya kita sedang bicarakan WC, maka energi yang jelek itu bakal bergabung dengan energi baik, jadi akan terjadi resistensi. Jadi nggak ada solusinya di situ, harus dipindahkan cerminnya seperti itu. Oh, itu untuk mengakalinya ya Mas Kang ya? Mengakalinya. Untuk mengakalinya. Memang berarti ada beberapa perabotan juga atau dekorasi di dalamnya juga. Tapi sebenarnya itu tadi untuk cermin berarti memang harus ada atau enggak nih Mas Kang sebenarnya kalau di dalam kamar mandi? Iya, nggak harus sih. Ya, jadi cermin itu karena tuntutan lifestyle sekarang, maka WC diharuskan ada cermin. Seperti juga di kamar tidur harus ada WC gitu. Padahal kan nggak harus. Nah, untuk menyiasatinya waktu itu juga kita udah sempat bahas bahwa WC sebaiknya dari kamar Mas Kang tidur masih tersebut. Ini lagi sinyalnya nih sahabat Sonora. Jadi agak sedikit terganggu nih. Halo, balik lagi. Halo Mas Kang. Balik lagi, sudah balik lagi Mas Kang. Tadi sempat hilang lagi nih Mas Kang. Iya. Ya, jadi ini lagi energi kita lagi nggak baik apa gimana nih Mas Kang? Ini wifi-nya lagi nggak baik. Wifi-nya lagi yang nggak baik. Silakan lanjut Mas Kang. Ya, tadi kita bicarakan WC yang ada di dalam kamar mandi ya. Jadi kalau bisa itu WC-nya diletakkan di pojok dari kamar tidur. Jangan sampai sudutnya pun menghujam ke ranjang. Gitu. Oke, itu tadi untuk
cermin. Jadi sebenarnya untuk cermin itu tidak, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau tadi katanya Mas Kang, lifestyle-nya Sahabat Sonora sekarang sudah seperti itu. Jadi memang kalau untuk Anda yang punya cermin di dalam kamar mandi, silahkan diatur sesuai dengan tadi yang sudah Mas Kang sharing juga ya di Instagram Live sore ini. Dan kita lanjut lagi nih Mas Kang, pertanyaannya mungkin ya. Ini untuk kamar mandi mungkin yang sudah terlanjur dibangun nih, cara meminimalisasinya tadi mungkin dengan cermin. Tapi apakah untuk lokasi yang di tengah gitu? Kalau tadi, kalau misalnya memang mau di tengah, caranya adalah di bawah tangga gitu ya Mas Kang ya. Mungkin ada lokasinya udah dibangun banget nih. Itu gimana nih Mas Kang? Yang memang ternyata energinya akan jelek banget nih, nggak baik banget nih. Itu meminimalisasinya gimana? Iya, kita bisa netralisirnya dengan cahaya, ya, dengan sirkulasi dan dengan cahaya. Jadi biasanya kalau posisi WC tersebut sudah salah, kita letakkan lampu supaya cahaya di WC tersebut itu tercukupi. Jadi kalau bisa sih, kalau memang fatal, itu dinyalakan 24 jam. Jangan sampai ada waktu di mana lampu tersebut mati. Gitu. Atau cara kedua ya dengan membuat sirkulasi yang lebih baik. Ya, ini juga termasuk kalau WC-nya itu di atasnya kamar tidur. Jadi ada WC di lantai 1, atasnya itu kamar tidur. Ya, jadi kayak gitu sebenarnya ada yang bilang boleh, ada yang tidak bilang boleh. Jadi itu sebenarnya cuman cara bagaimana kita supaya energi yang jelek itu bisa tersirkulasi dan keluar dari rumah tersebut dengan baik gitu. Tapi kalau mengendap dan dia mengarah naik ke atas kamar tidur yang di lantai 2, ya pasti orangnya merasakan energi jelek dan sakit-sakitan. Berarti efeknya adalah efek dari energi jelek itu mungkin sakit-sakitan tadi ya Mas Kang ya, seperti yang Mas Kang bilang. Sakit, males, ya. Oh, males ternyata bisa pengaruh dari ini juga ya Mas Kang ya, dari energi jelek juga ya Mas Kang ya? Iya, karena energi positif itu dia pasti aktif, dia akan mengajak orang yang di rumah tersebut untuk produktif. Oke, ternyata. Nah, sebaliknya kalau kita kena energi negatif ya pasti sudah bisa kita rasakan nih orang kenapa malas banget, nggak mau gerak, ya mager, diem aja, nggak ada motivasi, ya itu bahan peletakan WC. Nah, mungkin untuk Anda Sahabat Sonora yang sekarang, aduh lagi mager nih, bukan karena dari personal Anda, coba mungkin dicek lagi deh kamar mandinya kalau katanya Mas Kang. Ini ada pengaruhnya juga nih, males, mager, itu ada pengaruhnya juga dari kamar mandi. Jadi mungkin dicek lagi nih, udah sesuai belum ya sama sarannya dari Mas Kang, kalau belum coba deh mulai dipindah. Tapi Mas Kang, ini ada satu pertanyaan nih dari Sahabat Sonora nih yang juga sudah bertanya. Ini dari Queen Flava. Kalau kamar mandi ada di bawah kamar tidur, jadi benar-benar harus dipindahkah Mas? Dinding kamar mandi pembantu sebelahan sama dapur. Apakah kamar mandi juga harus dipindah nih? Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Tadi berarti ada WC yang bawahnya kamar tidur? Iya, kamar mandi ada di bawah kamar tidur. Oh, kamar mandi ada di bawah kamar tidur. Berarti sama yang tadi kita jelaskan, yang barusan kita bahas, bahwa sebenarnya boleh, tapi dengan catatan dibuat penyesuaian supaya sirkulasinya baik. Ya, idealnya ya kalau mau benar-benar baik ya tidak ada WC di bawah kamar tidur. Jadi kalau di bawah kamar tidur, mungkin ini out of context nih Mas Kang. Jadi kalau di bawah kamar tidur ini sebenarnya bagusnya apa sih? Di bawah kamar tidur itu bisa kita manfaatkan sebagai ruang belajar, ruang makan, ruang keluarga, ruang entertainment, ya banyak sekali, ruang fitness, ya
Cuman balik lagi ke individunya, apa yang dibutuhkan di dalam rumah tersebut. Jadi kalau kita bicara penyesuaian, itu benar-benar harus lihat pribadinya, lihat karakternya. Tapi kalau lokasi itu bisa dipakai untuk yang tadi saya sebutin, banyak. Banyak. Jadi di bawah kamar tidur Ya. bisa banyak, selain WC pastinya ya Mas Kang ya? Selain WC, ya. Ya, jadi WC itu makanya saya bilang susah-susah gampang ngatur. Setiap kamar tidur sekarang pun membutuhkan WC gitu. Bener. Ya. Salah-salah dikit, energi jeleknya kita jadi mager. Mungkin Nah, alasan itu. kenapa saya jadi mageran karena WC juga kali ya Mas Kang ya. Nanti di rumah dicek lagi. Kalau enggak nanti WC-nya Karena ngambek kalau. Karena ternyata berpengaruh kalau katanya Mas Kang. Oke, yang kedua Mas Kang, ini masih pertanyaan yang sama dari Queen Flava tadi kan. Dinding kamar mandi pembantu ini sebelahan sama dapur. Apakah kamar mandi ini juga harus dipindah? Ya, kalau sebelahan dengan dapur, dindingnya itu mesti lihat dindingnya berarti sharing nggak sama kompornya. Kalau cuman dia kan bisa beberapa bentuk ya, entah L atau entah U bentuk dari dapur dan WC tersebut. Nah, kita mesti lihat di mana pasnya, klosetnya itu berada. Ya, tapi kalau masih di belakang dari dapur tersebut dan beda ruangan, itu nggak masalah. Yang masalah benar-benar itu kalau berhadap-hadapan dengan kompor. Beda elemen gitu ya Mas Kang ya? Atau gimana nih? Main elemen-elemen juga nggak sih kalau untuk kamar mandi ini Mas Kang? Ya, memang harus dihitung juga per elemen. Tapi kalau secara umum, dapur berhadapan dengan WC itu pun sudah jelek. Oke. Ya, jadi Itu kalau belum sempat bongkar, silakan pakai solusi yang saya tadi bilang. Dinyalakan lampunya 24 jam non-stop. Oke, itu tadi saran dari Mas Kang. Caranya adalah lampunya ya Mas Kang. Kita berarti mainan lampu, cahaya tadi kalau katanya Mas Kang. Betul. Itu tadi. Kemudian masih dari yang sama nih Mas Kang, Queen Flava juga nanya nih Mas Kang, satu lagi. Berarti di lantai 1 ini tanpa kamar mandi it's fine ya? Fine-fine aja, nggak masalah. Ya, sesuai kebutuhan. Kalaupun ternyata butuh kamar mandi, itu harus dihitung di bagian mana ada kamar mandi. Tapi kalau ternyata lantai 1 nggak butuh kamar mandi pun tidak masalah. Nggak masalah. Ya, yang nggak boleh itu nggak ada tangga. Karena nanti nggak bisa naik kedua. Nanti nggak bisa naik ke lantai kedua. Wah, susah. Bener banget Mas Kang. Bener banget. Nggak salah sih Mas Kang. Nggak salah, bener. Kita lanjut lagi nih Mas Kang. Lanjut dulu nih Mas Kang. Nanti kita bercanda lagi di belakang ya. Ini ada satu pertanyaan dari Anita Felicia W. Selamat sore, ini sektor yang baik untuk WC di mana ya? Mau tanya untuk Anita, ini sekalian ngasih tanggal lahir juga nih Mas Kang. Di tanggal 17 bulan 2 tahun 1994. 1994. Jam lahirnya saya hitung langsung aja ya. Jam lahirnya 13:05. Oh, oke. Itu tadi bertanya untuk sektor yang baik untuk WC di mana sama cocoknya pakai warna apa nih, ditanya Mas Kang. Anita. Waduh, Mas Kang sinyalnya naik turun lagi di padahal. Halo Mas Kang. Oh iya, sudah kembali. Iya, ini wifi-nya lagi bercanda sama saya soalnya. Bukan karena energinya yang jelek ya Mas Kang, sinyalnya, wifi-nya. Iya, dia lagi bercanda. Silakan Mas Kang. Ya, jadi untuk Anita ini orangnya disiplin ya. Dia demen kerapihan, dia demen on time, ya dia demen juga bantu orang ya. Sayangnya itu
kadang-kadang dalam menentukan segala sesuatu banyak bertanya kepada orang lain. Dia tidak yakin dengan tujuan hidupnya pun berubah-ubah. Kadang temennya ngajak A, ngajak B, ya, jadi suka bimbang. Nah, itu yang harus dirubah. Nah, tolong hindarin warna kuning dan coklat mulai dari sekarang. Jadi yang harus dipakai itu warna putih dan warna merah. Ya, kalau istirahat itu juga Anita kurang istirahat, ya. Jadi karena disiplinnya kuat sekali, itu pekerjaan yang belum terselesaikan itu pasti dikejar, dikebut terus sama dia nih. Orangnya ini perfeksionis dan disiplin. Jadi waktu istirahatnya itu kurang sekali, ya. Mas Kang, sebentar nih Mas Kang. Tadi kayaknya Anitanya agak typo di Mas Kang. Jadi jam lahirnya bukan 13:05, tetapi ini tadi direvisi 12:05. 12:05. 12:05. Nggak beda jauh. Memang print plan-nya kurang. Print plan-nya tidak sebanyak itu, ya. Tapi malah dia orangnya itu dia disiplin dan juga malah semangat. Jadi nggak bisa diem nih Anita orangnya nih. Malah istirahatnya lebih kurang lagi. Lebih kurang. Iya, jadi kalau misalnya saya ngomong nih ya, sekarang nih pasti sampai malam kepikiran, susah tidur nih ya, Anita. Ya, karena dia selalu kepikiran apapun yang dikerjakan itu biasanya dijadikan pikiran. Mau istirahat pun kepikiran lagi gitu. Jadi tidur dan istirahatnya tidak berkualitas. Nah, gitu. Kalau untuk ini tadi Mas Kang berarti sudah untuk Anita ya Mas Kang ya? Dan tadi untuk warnanya tadi juga udah. Apakah kalau misalnya dengan Anita gini, tadi dia sudah sharing juga untuk tanggal lahir dan jam lahirnya, ini untuk posisi WC yang baik ini berpengaruh juga nggak nih Mas Kang? Bisa dihitung dari situ juga? Posisi WC itu berpengaruh sama seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut, dan biasanya dihitung dari kepala keluarga. Jadi dari sini nggak disebutkan ya Anita tinggal sama siapa. Oh iya. Apakah sudah menikah atau masih tinggal sama papa mama? Ya dari situ kita mesti hitung ulang. Oke, berarti yang bisa saya bicarakan ya dari karakteristik tadi. Berarti memang sama halnya juga dengan kamar tidur utama ya Mas Kang ya, yang beberapa minggu lalu juga sempat kita bahas. Untuk penghitungan lokasi yang baik atau enggaknya ini dilihat dari kepala keluarganya ya Mas Kang ya, benar? Betul, jadi kalau posisi kamar tidur itu memang ada tempat umumnya ya. Maksudnya umumnya itu letak kamar tidur ada di mana kita bisa kasih tahu. Cuman hitungan feng shui itu lebih paten kalau dihitung secara pribadi. Jadi kita bisa tentukan kelemahan dan kelebihannya, kita buatkan seimbang di tempat kamar tidur yang tepat. Oke, itu tadi saran dari Mas Kang. Ada lagi Mas Kang yang mau disampaikan untuk Anita? Cukup. Cukup ya. Karena kayaknya banyak nih harus ditanya lagi, harus dijawab lagi ya Mas Kang. Tapi terima kasih nih untuk Anita. Minum air yang banyak buat Anita ya. Ginjalnya kurang baik ya. Jadi minum air yang cukup dan obat-obatan keras yang terlalu keras, yang kimia itu dihindari dulu. Jadi kalau sakit coba pakai obat tradisional terlebih dahulu. Oke, itu tadi saran dari Mas Kang. Terima kasih untuk Anita. Dan ini ada satu pertanyaan juga dari Rini_Fier Jessie. Ini tadi nanya, sebenarnya sudah dijawab sama Mas Kang sih. Kalau kamar mandi berseberangan dengan dapur bagus atau tidak? Jadi jawabannya tidak ya Mas Kang ya? Iya, tidak. Oke. Kemudian mungkin yang terakhir ini Mas Kang ya. Kalau misalnya tadi kita sudah ngomong tentang lokasinya, kemudian juga untuk perabotan di dalamnya tuh seperti apa penyusunannya, untuk cara meminimalisasinya itu seperti apa. Warna nih Mas Kang, cat untuk di dalam kamar mandi ini seberapa besar sih pengaruhnya? Apakah harus diperhatikan juga? Atau sebenarnya ya sudah warna biru mungkin, atau warna putih juga nggak masalah, itu gimana Mas Kang?
Iya, jadi kita mau ada warna terang dan bersih di Mhm, dalam kamar mandi. mhm, Jadi cat putih aja sebenarnya sudah cukup. mhm, mhm. Oh, berarti warna putih itu fine ya Mas Kang ya, nggak apa-apa ya? Fine. Iya. Mhm, mhm, mhm. Ya, jadi Oh, justru yang gelap itu yang susah, mhm. apanya, ngebersihinnya susah, ya perawatannya susah, dinyalain Perawatannya lampu susah, juga bener. nggak terang, ya jadi itulah serba salah. Jadi Serba lebih salahnya baik lagi, heeh, pakai warna yang terang, terang. Mhm, terutama oke, warna berarti putih. warna putih. Berarti disarankan sama Mas Ya. Kang warna putih, warna-warna terang. Karena kalau warna-warna gelap mungkin susah bersihinnya, sama susah mungkin ini Mas Kang kalau nyari sabun kali ya. Kan gelap ya Mas Kang, nggak kelihatan. Iya, nggak kepikiran Bisa, saya. nggak kepikiran. Itu tadi Mas Kang, ini kita tadi sudah ngomongin Oke, tentang pengaturan kamar mandi yang baik. Dan terima kasih banget untuk Mas Kang sudah sharing-sharing ke sahabat Sonora ya di sore hari ini. Dan tentu kan sahabat thank you, Sonora thank you. juga terima kasih juga yang sudah bergabung, yang juga tadi sudah nanya ada beberapa pertanyaan juga ke Mas Kang, sudah dijawab langsung sama Mas Kang. Minggu depan kita ketemu lagi Mas Kang. Siap, Kita saya akan benerin ngebahas wifi-nya dulu deh. siap biar nggak naik turun lagi ya Mas Kang ya di minggu depan Oke, ya. Jadi enak nih langsung tanya jawabnya. siap. Mas Kang, terima kasih Mas Kang. Thank Minggu you depan ketemu ya, lagi ya. makasih. Ya, Dan untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih juga yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang juga sudah bergabung. Ketemu lagi nih di minggu depan pastinya dengan topik menarik lainnya. Dan untuk Anda mungkin yang sore hari ini ketinggalan nih Instagram Live di sore hari ini, jangan khawatir karena nanti kami akan juga upload di IGTV-nya @sonorafm92. Anda juga nanti bisa nonton di YouTube Sonora FM dan Anda juga bisa membaca artikelnya di Sonora ID. Saya pamit ya, kita ketemu minggu depan. Bye!